Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama kami AM Motor Channel. Kali ini kita ada motor Beat dengan keluhan Beat ini seperti itulah keluhannya, berbet di RPM bawah, dan kita akan membongkar ataupun menservisnya di bagian throttle body aja dulu, dan juga di bagian sistem pengapiannya yaitu busi dan dok busi aja. Kita akan melakukan servis terus. Kita akan melakukan servis secara berkala saja dulu. Yang penting kita akan cek di bagian throttle body, karena throttle body juga ada rembesan, itu nggak tahu dari mana itu ya. Nanti kita akan buka, dan untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, yuk mari kita simak video berikut. Sebelum lebih lanjut, kita akan coba cek di DTC nya dulu, atau kita cek di bagian scanner apakah ada histori kerusakan. Nah, di sini ternyata ada kode DTC, gelap kelip merah lampunya. Nah, di sini ada tuh. Coba nanti kita cek DTC nya di keluhannya di mana. Beat FI. Di sini ada terindikasi injektor gagal. Apakah memang dari injektor ataupun dari dok busi atau bahkan yang lainnya? Kita buka aja. Yang jelas untuk kode DTC di motor Beat injeksi ini adalah kode DTC 12 atau injektornya gagal. Sebenarnya untuk di nozzle injektor ini tidak ada yang mencurigakan ya. Akan tetapi coba kita akan reset aja dahulu untuk kode 12 nya ini. Beat reset DTC, penghapusan ya. Nah, di sini DTC sudah bisa kita hilangkan atau kita bisa reset. Berarti tandanya si nozzle injektor itu sudah hilang untuk historinya. Akan tetapi untuk penyakitnya apakah masih atau tidak, kita periksa aja dulu. Nanti kita akan coba cek di nozzle injektor ini dengan alat yang kita punya. Nanti kita akan coba. Yang penting kita lepas dulu dan servis aja dulu. Nanti di bagian cek busi, juga di bagian throttle body dibersihkan. Nanti nozzle injektor ini kita akan coba simulasikan pada alat apa itu namanya, alat nozzle injektor. Oke guys, kita nanti akan buka nozzle injektornya aja dulu ke sini. Ternyata guys, di sini ada lemnya. Untuk nozzle injektor ini pernah patah, tugel. Nih, nanti maksudnya kita cabut, mau coba, mau ini si nozzle injektor ini mau kita nanti sama alat itu gitu. Cuman ini resikonya patah lagi. Gimana? Ini bagaimana caranya ini? So, injektornya tugel, patah. Oke guys, kita akan coba untuk
nozzle injektor yang tadi patah, kita akan coba simulasikan di alat nozzle injektor yang kita punya ini. Kebetulan untuk alat nozzle injektor ini kita handmade atau bikin sendiri. Dan kita coba akan setting di angka 5 menit aja dulu. Jadi artinya untuk semburan nozzle injektor ini kita setting di waktu 5 menit. Dan terlihat bahwa untuk semburannya ini tidak normal di RPM bawah, makanya untuk nozzle injektor motor ini bermasalah. Tapi kalau untuk RPM tingginya dia tidak bermasalah. Nah, seperti inilah penampakan dari nozzle injektor ini jika kita simulasikan pada alat yang kita punya, yaitu alat nozzle injektor produksi AN Motor atau produk AN Motor. Kita lihat kembali ini untuk RPM di RPM atas, semburannya konstan atau normal atau stabil gitulah ya. Dan kita jika RPM-nya kita rendahkan, nah di sini terlihat jelas itu bahwa nozzle injektor semburannya tidak konstan atau bermasalah. Nah ini penyebab dari motor beat tersebut berbet atau susah digas dalam RPM bawahnya atau yang terdapat di RPM bawahnya. Jadi kalau untuk rendahnya itu dia bermasalah ini. Kalau di kamera jelas ini mas. Nih kan kalau di kamera mau jejet tuh ya, RPM bawahnya, RPM tingginya normal tuh ya. Jadi maksudnya ya tadi itu artinya untuk RPM bawahnya tuh jejet tuh jejet. Terus bagaimana? Ya bagusnya ya diganti. Kalau misalkan kita simulasikan cuman hanya pembersihan saja, ini sebenarnya bukan pembersihan untuk alat ini. Cuman dia artinya mensimulasi bahwa motor sampean itu bermasalahnya kurang lebih seperti itulah. Kalau misalkan di situ kan nggak kelihatan semburannya itu. Makanya kita pakai alat inilah. Dan hebatnya lagi ini alat nggak ada yang jual. Kenapa? Karena kita produk sendiri atau bikin sendiri. Gitu guys. Dan kita sudah melakukan penyolderan di nozzle injektor ini. Ini sifatnya untuk sementara aja. Jika memang motor ini sembuh dengan cara kita solder karena soketnya itu bermasalah, ya kita akan cara seperti ini. Dan saya tadi juga udah ngobrol sama yang punya, kebetulan yang punya juga setuju. Akan tetapi dengan cara penyolderan ini ternyata tidak sembuh, otomatis mau nggak mau kita harus melakukan penggantian nozzle injektor yang baru. Makanya kita untuk memastikan saja bahwa nozzle injektor ini bermasalah atau tidak. Karena tadi diindikasi di Starnix 30 ini, HD30 ini untuk nozzle injektor bermasalah. Nah, makanya kita nanti akan simulasikan untuk nozzle injektor yang ternyata di bagian soketnya ini sudah mengalami patah atau retak di soketnya. Untuk polaritasnya ini bolak-balik nggak masalah ya, yang penting jangan sampai konslet aja. Dan di sini jelas terlihat untuk injektornya ini di angka 3000. Mana ini nggak kelihatan ini. Aduh nggak kelihatan. Nih 3000.
3,1. Dan ini mulai penurunan di angka 2,7, 2,6. Nanti kalau misalkan dia standarnya di 2,3 sampai 0,7 ya, 2,7 untuk mili per secondnya atau metrik per second untuk semburan nozzle injektor sendiri. Kalau dari data statistik untuk nilai injektornya sih sekarang sudah normal, akan tetapi nilai untuk performanya bagaimana? Coba digas. Hah? Iya. Dan ini alat yang kita bikin, alat ukur untuk mengetahui besaran nilai sensor TPS. Di sini nilai TPS-nya untuk satuan voltasenya 0,254. Ini 4 digit, kalau ini 3 digit. Artinya nanti alat ini harus di 0,25. Ini mateni. Coba sekalian iki TP-nya wis diganjel kok. Bautnya udah itu. Wes kan dikit kita coba. Nah, untuk pemasangan alat tersebut kita yang dari kabel body ini atau yang soket dari ECU kita tancapkan di input, dan outputnya nanti kita tancapkan ke sensor TP-nya. Tadi untuk di Starnik 30 ini 0,254. Nanti di sini berapa? Coba dicek. Nah, benar, artinya 0,254, nya kena jadi 0,04 lah ya. Artinya memang untuk alat ini sedikit ya akurat lah ya. Nggak bisa karena ini kan dicolok ke sini. Jadi tuh 0,4. Nah, 0,4, 0,24. Coba gasnya tadi. Nah, titik tertinggi aja 3,9 ya, harusnya itu 4,88. Nah, makanya untuk sensor TPS ini mengalami penurunan di bagian voltasenya atau nilai voltasenya. Nanti kita akan adjust lagi atau kita akan setting lagi di bagian TP-nya ini supaya memenuhi standar dari setiap satuan motor injeksi. Yang jelas untuk alat yang kita bikin ini, kalaupun meleset 1 digit ya wajar saja. Kenapa? Karena ini cuma hanya 3 digit, sementara untuk di Starnik 30 ini 4 digit. Artinya untuk parameternya kita sudah bisa katakan ini motor atau ini alat sesuai dengan standar Starnik HD30. Ya sudahlah, nanti coba kita akan cek di bagian injektornya, karena kita fokus untuk membenahi atau memperbaiki di sistem nozzle injektornya ini. Karena nozzle injektor ini terindikasi adanya kode mil 12. Ternyata setelah kita bongkar tadi untuk nozzle injektornya itu soketnya patah, dan kita melakukan penjemperan seperti ini, dan kayaknya si motor mudah-mudahan bisa normal lah, meskipun ya memang agak sedikit berat gitu kan. Cuman ya tergantung kita nanti obrolan sama pemiliknya. Nah, inilah Akang yang punyanya nih ya. Nanti gimana ininya enaknya itu, apa mau diganti, apakah mau ini aja, tentunya semua ada plus minusnya. Dan seperti inilah hasil dari penyolderan, dan kita sudah melakukan sedikit merapikan untuk soketnya ini, karena kebetulan yang punya juga untuk masalah biayanya ya gimana caranya supaya seminimal mungkin dan hasilnya tetap maksimal. Dan untuk
kabel yang kita solder ini warna kuning kita jemperkan saja ke sini. Maksud tujuannya jika si masnya itu nanti yang punya, insya Allah ada rezeki nanti ganti nozzle injektor dan soketnya masih tetap utuh. Dan kita tutup untuk menghindari dari percikan air atau pasir yang terjadi di kala saat hujan. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk perakitan atau penyolderan di bagian nozzle injektor motor Beat warna biru merah, biru putih ini. Tuh, sampai seliru. Nanti kita tinggal akan mencoba dan masang dan kita akan mereset. Setelah itu mudah-mudahan clear dan habis permasalahannya. Dan inilah setelah kita pasang semua untuk Beat biru putih ini. Untuk gasnya memang agak sedikit berat, jadi sebenarnya kurang responsif, akan tetapi ya sudah mending lah daripada yang awal. Oke, coba kita akan coba untuk jalannya. Oke guys, kita akan mencobanya guys. Ya, untuk tarikannya sih normal untuk Beat ini. Artinya memang kita tidak melakukan penggantian di nozzle injektor, hanya cuman melakukan di penyolderan di soket injektornya aja. Kenapa? Karena memang soket injektor itu patah, dan untuk meminimalisir biaya di motor ini kita melakukan penyolderannya aja. Oke guys, itu aja. Terima kasih yang sudah menyimak video kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe AN Motor Channel. Karena kami AN Motor Channel yang membahas tentang seputar tutorial dunia perbaikan dan perbaikan kendaraan bermotor roda 2.